Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat yang berbahagia, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan saat ini Allah memberikan karunia yang agung kepada kita, yaitu bisa kembali menunaikan amaliyah Ramadan pada tahun ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kesempatan seperti ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yaitu diberi kesempatan untuk melaksanakan amaliyah Ramadan dengan baik. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mensyukuri kenikmatan Allah ini, kemudian menjaga keimanan dan ketakwaan kita, agar kesempatan yang akan datang Allah buka kembali untuk kita. Tentunya dengan amalan yang lebih baik lagi. Karena kita sadari dalam kehidupan ini, musuh kita, yaitu setan, laknatullah alaih, berusaha semaksimal mungkin untuk menggoda kita, menggelincirkan kita, untuk menemani dia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, dengan mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, dengan media menggunakan segala apa yang telah kita terima dari Allah, kita dedikasikan untuk beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah ayat yang telah Allah firmankan kepada kita, yang dijadikan suri tauladan di dalam kehidupan ini, yaitu di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah ila qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang yang menyertainya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kami mengkufuri apa yang telah kalian sembah selain Allah, dan telah nyata permusuhan dan kebencian selama-lamanya antara kami dan kalian, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Kecuali apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada ayahnya, kami akan memohonkan ampun kepadamu. Tetapi aku tidak memiliki kekuasaan sama sekali di sisi Allah dalam hal ini. Ya Allah, kepadamu kami bertawakal dan kepadamu kami bertaubat dan kepadamu kami kembali. Artinya bahwa ini sebuah paradigma di dalam akidah, bahwa setiap muslim ini mesti ada loyalitas, ada cinta, ada kasih sayang sesama muslim, dan mengambil jarak, membenci, dan memusuhi orang-orang kafir. Mengapa orang-orang kafir harus dimusuhi?
Karena pada hakikatnya kita memang diperintahkan oleh Allah untuk itu. Kita tentunya ingat apa yang Allah firmankan di dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah kusampaikan kepadamu hai anak Adam, kamu jangan menyembah syaitan. Karena syaitan adalah musuhmu yang nyata. Atau dalam ayat lain telah dinyatakan bahwa inna syaitona lakum adu fattahiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Dan jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Artinya yang diperintahkan oleh Allah. Lalu setan itu siapa? Dijelaskan dalam surat An-Nas dengan jelas di sana bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu yang yuwaswisu fi sudurin nas? Minal jinnati wan nas. Yaitu orang yang menggoda ke dalam dada manusia. Siapa yang menggoda dalam dada manusia? Dari golongan jin dan manusia. Oleh karena itu kita juga tidak boleh lupa. Dulu pernah ada Presiden Amerika Serikat mengatakan, "You with me, I with him. You with me, I give you money. You with him, I give you the stick." Silahkan, di depan pemimpin dunia dia mengatakan, silahkan, kamu ingin bersama siapa? Kalau kamu beserta aku, maka aku beri kalian duit. Tapi kalau kamu beserta mereka, maka akan kirimkan rudal kepadamu. Jadi orang kafir sudah jelas menunjukkan permusuhannya kepada selain mereka. Jadi sudah memang seperti itu. Kalau zaman dahulu, kita juga tidak boleh lupa bahwa ketika Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya, "Ya abati la ta'budi syaiton." Wahai ayah, kamu jangan menyembah setan. Karena dia musuhmu yang nyata. Apa jawab orang tuanya? Ya Ibrahim la ilam tantahi la arjumannaka warjuhni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, akan aku lempari kamu dengan batu. Padahal Nabi Ibrahim sudah menjelaskan hakikat siapa yang disembah selain Allah itu. Mengapa engkau menyembah berhala yang tidak berguna sama sekali kepadamu? Wala tughni anka syai'a, tidak berguna sama sekali kepadamu. Ini peringatan yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi. Kita dapati fenomena seperti itu. Kita jangan salah di dalam memahami apa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, serta kemudian yang Rasulullah pun disuruh mengambil ibrah atau suri tauladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam masalah loyalitas seperti ini. Dijelaskan di sana juga bahwa Rasulullah SAW mengajak orang-orang kafir Quraisy ditunjukkan jalan yang benar, ditunjukkan jalan yang lurus, yang akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sekarang saya bertanya kepada jamaah sekalian, siapa orang Quraisy yang pernah disakiti oleh Nabi? Kalau dalam sejarah kita dapati Rasulullah itu hanya membunuh satu orang di dalam perang Uhud. Itu pun karena orang itu pengen membunuh Nabi. Hanya Nabi lebih mendahuluinya. Jadi orang kafir yang sebenarnya lebih memusuhi dulu kaum muslimin. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat. Mengapa engkau menyiksa orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Jadi mereka dahulu. Dan kita harus membuka cakrawala pandang kita. Saudara kita di Kashmir, siapa yang memulai lebih dulu? Saudara kita di Rohingya, siapa yang memulai lebih dulu? Saudara kita di Xinjiang, siapa yang memulai lebih dulu? Mereka hanya ingin bebas beribadah, itu pun masih dimusuhi. Jadi siapa yang memulai dulu? Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mesti memahami dengan benar. Di dalam surat Al-Imran juga seperti itu.
Qad badatil baghdha min afwahihim, telah jelas, badat telah nyata. Qad badatil baghdha min afwahihim, apa yang ada di mulut mereka. Kebencian itu sudah kelihatan di mulut mereka. Wa ma tufi sudurum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam hati lebih besar lagi. Oleh karena itu kita mesti mempelajari rambu-rambu Islam, bagaimana kita harusnya memberikan loyalitas kita kepada sesama muslim, dan bagaimana kita berlepas diri dari orang-orang kafir seperti itu. Yang pokok adalah pertama kali kita harus menjelaskan tentang, harus mempelajari tentang loyalitas yang harus kita tunjukkan kepada sesama muslim. Ada beberapa hal apa yang harus kita lakukan sesama muslim sebagai bentuk loyalitas kita kepada sesama muslim kita. Yang pertama adalah mencintai secara umum kesesama orang-orang muslim. Ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian atau sesama orang yang beriman. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Oleh karena itu, sesama muslim ketika berjumpa, kita telah mendapatkan keterangan menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ini berarti agar kita sesama muslim ini memiliki keterikatan hati. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan kepada kita, apabila seorang muslim bertemu saudaranya sesama muslim akan mengingatkanmu akan akhirat, tetapi perjumpaanmu dengan keluargamu akan mengingatkanmu kepada keluarga. Oleh karena itu sudah seyogyanya setiap muslim satu dengan yang lain ini harus saling mencintai. Dan ini berarti sesama kaum muslimin yang tidak bisa disekat oleh waktu dan geografis. Jadi muslim siapapun seluruh dunia ini adalah saudara kita. Selama mereka masih satu kiblat, yaitu Baitullah, selama mereka rukun Islamnya sama, sholatnya sama, kemudian hajinya di tempat yang sama, saumnya Ramadan pada bulan ini, pada saat ini juga sama, maka itu adalah saudara kita. Dan kita dilarang untuk memusuhi atau membenci saudara kita, sesama muslim ini. Karena di dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Barang siapa memusuhi waliku, maka kuumumkan perang kepadanya. Kemudian yang kedua, nusratul muslim li akhihil muslim. Bentuk loyalitas muslim kepada saudaranya adalah saling menolong. Apabila saudaranya telah membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini Rasulullah menyampaikan, unsur ahuka doliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan sahabatmu yang didolimi. Dengan kata lain, bahwa muslim satu dengan yang lain, kalau diibaratkan oleh Rasul tadi, seperti satu tubuh, tentunya apabila ketika kita beraktivitas, maka tubuh kita akan bersinergi, bersama-sama menyelesaikan suatu aktivitas. Apabila suatu aktivitas dilakukan dengan sinergi seluruh anggota tubuh kita, maka aktivitas itu akan menjadi baik.
Tentunya kita bisa belajar dalam kehidupan sehari-hari. Apa jadinya ketika tangan kanan dan kiri bisa bersinergi, kaki bisa bersinergi, mata bersinergi, tetapi pikiran tidak bersinergi, yang terjadi adalah kecelakaan. Ada seorang pengendara sepeda motor, kemudian matanya, kedua tangannya, dan kedua kakinya bersinergi bahwa menyadari dirinya sedang di jalan, tapi pikirannya tidak sedang di jalan. Ini kemungkinan akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu ketika bersinergi, mereka bisa, seorang pengendara sepeda motor akan bisa selamat sampai tujuannya. Oleh karena itu muslim satu dengan yang lain, ini mesti saling tolong menolong. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kita mesti justru saling tolong menolong. Kalau kita barangkali secara fisik belum bisa menolong saudara kita, setidaknya secara psikis kita bisa menolong saudara kita. Yang perlu disadari bahwa untuk masalah tolong menolong sesama muslim ini, kita perhatikan bahwa sebagaimana anggota tubuh kita satu dengan yang lain ini berbeda. Sebagaimana keadaan kita dengan saudara kita muslim yang lain, keadaannya berbeda-beda. Keadaan fisiknya, keadaan keluarganya, keadaan finansialnya, mereka tentunya keadaannya berbeda-beda. Dan ini harusnya saling bersinergi. Jangan sampai malah saling menyakiti. Mohon maaf, para hadirin dan hadirat sekalian, seyogyanya, ini hanya himbauan saya secara pribadi, seyogyanya kita jangan memosting hidangan berbuka kita atau hidangan sahur kita. Karena itu sangat boleh jadi ada saudara kita yang keadaannya berbeda dengan kita. Mungkin secara finansial keadaannya dia diuji oleh Allah yang tidak diujikan kepada kita. Keadaan finansialnya berbeda. Bagaimana rasanya saudara kita ketika kita memosting bahwa naudzubillah min dzalik, kita memosting menu sahur kita. Sementara di luar sana ternyata ada saudara kita yang belum berbuka. Bagaimana rasanya saudara kita ini? Oleh karena itu, sekali lagi, kita mesti menolong saudara kita itu. Seandainya kita belum bisa menolong saudara kita secara real atau secara finansial, setidaknya kita tidak perlu menyakiti hati mereka. Memang kita tidak berniat, tetapi sangat boleh jadi dia akan merasa bagaimana hatinya. Ternyata saudaraku di sana bisa menikmati hidangan dengan lezat, sementara aku di sini seperti ini. Lalu bagaimana hal itu akan bisa bersinergi? Oleh karena itu jaga hati saudara kita. Jadi saling tolong menolong kepada sesama muslim. Saya ingatkan kembali, saya dan jamaah sekalian, bahwa sesama muslim ini tidak disekat oleh waktu dan oleh geografis. Dengan kata lain, barangkali ada saudara kita di daerah-daerah lain, di belahan bumi yang lain, yang membutuhkan bantuan kita, dan kita bisa membantu. Kita bisa membantu saudara kita di sana. Sebagaimana ketika kaki kita luka, tidak harus selalu kaki sebelahnya yang menolong, tapi justru tangannya yang menolong, yang jaraknya jauh dari kaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin wa shaimat yang berbahagia. Selain faktor itu tadi, yang namanya menolong kepada sesama muslim, tentunya kita juga bisa melihat tadi hadis riwayat Bukhari bahwa unsur ahuka dolim wal madlum, tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang didolimi. Mungkin realnya seperti ini. Ada saudara kita si A, ini memberikan hutangan kepada B. Ya. Kemudian B punya hutang kepada A. A tidak berani menagih kepada B karena suatu masalah, karena suatu hal. Kita bisa menolong kedua belah pihak itu. Kepada si A kita katakan, kamu bersabar dulu. Barangkali saya bisa membantu kamu. Ada masalah apa kamu bersedih? Saya ngutangi kepada B, tapi B saya tidak berani menagih karena suatu hal. Oke, saya akan datang ketemu B. Ini kita bisa menolong saudara kita itu. Bahwa si A sedang membutuhkan bantuanmu, yaitu kamu kembalikan pinjamannya.
Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara kita sesama muslim. Kemudian berikutnya, ikut merasakan apa yang mereka derita. Artinya dia ikut berbahagia dengan kebahagiaan mereka, dan dia ikut bersedih dengan kesedihan mereka. Ketika dia terluka, dia ikut bisa merasakan lukanya mereka. Ini adalah bentuk loyalitas yang nyata antara sesama muslim. Kita bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Maka makna loyalitas dan makna baro ada di dalam ayat ini. Sesungguhnya Muhammad dan orang-orang yang menyertainya itu bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan saling menyayangi sesama mereka. Di dalam hadis muttafaq alaih dinyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini sangat boleh jadi kita bisa merasakan nuansa Ramadan yang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita bisa jadi merasakan begitu meriahnya bulan Ramadan itu. Kita bisa tarawih bersama, kita bisa berjamaah bersama, kita bisa berbuka bersama dan seterusnya dan seterusnya. Nuansa Ramadan begitu merindukan kita. Tetapi tahun ini akan menjadi sangat berbeda. Faktanya tahun ini adalah satu hal yang berbeda. Ini sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya melaksanakan amaliyah Ramadan dengan keadaan yang seperti ini. Saudara kita bisa jadi berapa tempat mereka melaksanakan sholat tarawih di lorong. Ada sebuah foto yang menunjukkan bahwa ada kaum muslimin Palestina sedang sholat di lorong yang menghubungkan antara Palestina dengan Mesir. Itu bisa kita bayangkan. Saudara kita yang mengungsi dari Suriah dan dari tempat-tempat yang lain, di Xinjiang dan yang lainnya, bisa merasakan bagaimana kita terhalang untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Saudara kita di Xinjiang selama bertahun-tahun dilarang oleh pemerintah komunis Cina untuk melaksanakan sholat berjamaah di Xinjiang. Mereka sholat di rumahnya sendiri. Bahkan tilawah pun mereka tidak bisa. Dan hari ini kita masih bisa bebas tadarus Al-Quran. Kembali kepada kita. Kita mau bertadarus Al-Quran atau tidak. Dan kita bisa jadi masih bisa merasakan nyaman dengan keadaan yang seperti ini. Maka dari sini akan tumbuh di dalam hati kita. Kita bisa merasakan penderitaan saudara kita di sana. Ketika mereka tidak bisa melaksanakan amaliyah Ramadan secara bebas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kemudian bagaimana cara kita memberikan barok atau bentuk permusuhan kepada orang-orang kafir? Maka dijelaskan di dalam kitab At-Tashil fil Aqidah Al-Islamiyah di halaman 147 sampai halaman 149 kita dapati di sana bahwa bentuk permusuhan kepada orang-orang kafir adalah kita tidak diperbolehkan tinggal di negeri orang-orang kafir. Sebab kalau kita tinggal di negeri orang kafir itu sama halnya itu akan mengganggu keimanan kita. Di dalam surat Al-Imran ayat 28 Allah SWT menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yatakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'. Oleh karena itu, ketika seorang muslim tinggal di negeri kafir tanpa ada tujuan yang jelas, maka di sini adalah suatu bentuk loyalitas kepada orang kafir. Dan ini kita tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir dengan ridho, tulus, nyaman tinggal di negeri orang kafir. Artinya seandainya kita
harus tinggal di negeri orang kafir, di sana ada maksud lain. Misalkan sedang tolabul ilmi, sedang mencari ilmu yang tidak didapatkan di negeri kita. Ketika kita tahu bahwa di negeri kita tidak ada ilmu, satu disiplin ilmu misalkan adanya di negeri orang kafir, maka ketika kita di sana, kita bisa di sana, itu tujuannya hanya sekedar untuk tolabul ilmi. Dan itu memiliki konsekuensi, kita jangan terlalu menikmati di sana. Kita harus konsen belajar di sana untuk kemudian begitu selesai segera balik lagi ke negeri kita ini. Kemudian yang kedua, bentuk loyalitas seorang muslim kepada orang kafir yang ini dilarang adalah meniru perilaku orang-orang kafir. Sebab di sini ketika seseorang meniru perilaku orang kafir, itu pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk menyamakan diri dengan perilakunya. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan kepada kita, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia termasuk bagian darinya. Oleh karena itu kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW, menjadi suatu umat yang Rasulullah mengajarkan kepada kita dari A sampai Z dalam kehidupan ini telah diatur semuanya oleh Islam. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beradab, semuanya sudah diatur oleh agama kita. Kita memiliki aturan-aturan sendiri di dalam beragama ini. Kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh menuju ke negeri kafir hanya sekedar tujuan untuk berwisata. Ini ada larangan secara tegas di dalam buku ini bahwa kita tidak boleh pergi ke negeri kafir hanya sekedar untuk bertamasya atau sekedar untuk piknik. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la tastadur rihal illa ila salasati masajid. Kamu jangan terlalu berambisi dan kamu jangan terlalu nekat untuk pergi ke suatu tempat, untuk melakukan suatu perjalanan, kecuali kepada 3 tempat. Yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, wa Masjidil Aqsa. Kalian jangan terlalu nekat untuk berwisata ke daerah-daerah tujuanmu, kecuali kepada 3 tempat. Jadi kita boleh berusaha keras untuk wisata hanya kepada 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, kemudian masjidku ini atau Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan berwisata ke tempat-tempat seperti itu. Mahasiswa muslimin wal muslimat, as-shaimin wa shaimat yang berbahagia, seperti itu barangkali secara global tentang makna loyalitas kita kepada sesama muslim dan bagaimana kita mestinya berloyal kepada sesama muslim dan tidak memberikan loyal kita kepada orang-orang kafir. Lebih jelasnya saudara bisa, atau kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, silahkan mengkaji kitab yang saya kaji ini, yaitu kitab At-Tashil fil Aqidah Al-Islamiyah di halaman 141 sampai ke halaman 162. Jamaah sekalian akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kita harusnya berloyal kepada sesama muslim dan berbarok kepada orang kafir. Aku qouli hadza wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.